Hari itu matahari bersinar redup. Langit ditutupi awan kelabu yang menggantung berat. Hujan seolah hanya menunggu waktu untuk turun. Di belakang SMP Negeri 7 Karangjati, sebuah pagar besi tua yang biasanya dikunci rapat mendadak terbuka. Enselnya berderit, seolah dibuka oleh tangan tak kasat mata. Raffi, siswa kelas 9 kolom, memperhatikannya dari jendela kelas saat istirahat. Pagar itu mengarah ke tanah lapang penuh semak, liar, dan di ujungnya berdiri sebuah sumur tua yang dikelilingi pagar kayu rapuh. Kok pagarnya kebuka ya? Biasanya dikunci, gumam Raffi. Pagar belakang, jangan main ke sana, Vi, sahut Arga, sahabatnya. Kata anak kelas 9 tahun lalu, di situ tempatnya serem. Serem kenapa? Arga melirik kanan kiri, lalu berbisik. Katanya dulu ada anak perempuan jatuh ke sumur itu. Mayatnya nggak pernah ditemukan. Raffi menelan ludah. Entah kenapa, tatapannya kembali keluar jendela. Dan saat itu ia melihatnya sekelebat bayangan. Putih berdiri di dekat sumur, diam, tak bergerak. Hingga akhirnya hilang begitu saja. Keesokan harinya, rasa penasaran Raffi semakin menjadi-jadi. Saat jam olahraga, ia diam-diam menyelinap ke belakang sekolah. Rumput menjalar liar, ranting-ranting kering berserakan. Dan udara di sana terasa lebih dingin dari tempat lain. Sumur tua itu tak terlalu besar, namun aura gelap seolah menyelimutinya. Dindingnya ditumbuhi lumut, dan air di dalamnya terlihat hitam pekat. Raffi menunduk, mencoba melihat ke dalam. Tolong, ia terkejut. Suara lirih, seperti suara anak perempuan, menggema dari dalam sumur. Raffi mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Tapi suara itu tak terdengar lagi. Ia menoleh ke belakang, dan mendapati Pak Karto berdiri diam menatapnya. Jangan pernah dekat-dekat sumur itu lagi, kata Pak Karto dengan suara berat. Itu bukan tempat untuk anak-anak. Pak Karto, penjaga sekolah yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun, dikenal sebagai sosok pendiam. Namun kali ini, ia mendekati Raffi dan menatapnya tajam. Apa kamu dengar suara dari dalam sumur? Tanyanya serius. Raffi hanya mengangguk. Pak Karto menarik napas dalam. Sudah banyak yang penasaran, tapi banyak juga yang menyesal. Dari nada suaranya, terdengar ketakutan tersembunyi. Ia bercerita bahwa dulu, sekitar tahun 1997, seorang siswi bernama Sari menghilang. Terakhir terlihat berjalan ke arah sumur dan tak pernah kembali. Polisi mencari, menggali, bahkan menurunkan alat berat, tapi tak ada satupun jejak. Sejak itu, sumur itu ditutup dan pagar dikunci. Tapi beberapa tahun sekali, ada saja anak yang mengaku mendengar suara atau melihat sosok perempuan berbaju putih. Mereka yang terlalu dekat, kadang nggak bisa tidur berminggu-minggu, kadang malah hilang begitu saja, kata Pak Karto. Alia, teman sekelas Raffi yang dikenal rajin membaca, tanpa sengaja menemukan sebuah buku di perpustakaan. Buku itu tersembunyi di balik rak paling belakang, tertutup debu tebal. Saat dibuka, ternyata itu buku harian milik seseorang bernama Sari Rahmawati, siswi kelas 9 BITA tahun 1997. Halaman-halaman awal berisi curhatan remaja biasa, tapi semakin ke belakang, tulisannya berubah menjadi aneh. Coretan panik, tinta-tinta belepotan. Aku terus mimpi buruk. Aku merasa ada yang mengikutiku, kemanapun aku pergi. Bayangan hitam itu muncul tiap malam di dekat sumur belakang. Aku tahu aku harus bilang ke guru, tapi mereka pasti pikir aku gila. Kalau aku hilang, tolong baca ini. Aku takut. Hari itu Raffi sakit dan diminta beristirahat di ruang UKS sore hari. Sekolah mulai sepi. Hujan turun perlahan. Saat ia hendak menutup mata, suara langkah kaki terdengar di lorong. Pelan, menyeret. Raffi menoleh ke jendela, dan di luar sana, berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, mengenakan seragam putih lusuh. Ia diam, lalu perlahan berjalan menuju sumur. Raffi langsung menjerit, dan Bu Yanti, petugas UKS, datang tergopoh-gopoh. Tapi saat jendela dibuka, tak ada siapa-siapa di luar. Hujan sudah membasahi tanah, tak ada jejak kaki, tak ada sosok putih. Guru piket malam itu, Pak Andi, memeriksa CCTV, karena laporan Raffi mereka menonton rekaman pukul 17.12. Dan benar saja, kamera di sisi barat merekam sosok perempuan yang berjalan perlahan dari gedung UKS ke arah sumur belakang. Tidak jelas wajahnya, tapi rambutnya panjang menjuntai, gaunnya basah. Namun kamera berikutnya yang mengarah ke sumur tidak merekam apapun. Sosok itu menghilang.
Raffi, Alia, dan Arga mulai menelusuri sejarah sekolah lewat koran lama dan arsip digital. Mereka menemukan berita di koran lokal tahun 1997. Siswi SMP 7 hilang tanpa jejak. Isi artikel menjelaskan bahwa Sari terakhir terlihat oleh teman sekelasnya, berjalan sendiri ke belakang sekolah. Upaya pencarian gagal. Polisi bahkan menurunkan regu penyelam, tapi tidak menemukan apapun di dasar sumur. Pemerintah daerah memutuskan untuk tidak mengusut lebih lanjut setelah 5 bulan. Pihak keluarga trauma dan pindah rumah. Sejak itu, sumur dibiarkan tertutup dan menjadi bagian terlarang. Alia kembali membaca buku harian Sari. Di halaman terakhir, tulisan tangannya semakin tak rapi. Aku bermimpi aku dikurung dalam gelap. Tanganku dingin. Seseorang memanggil dari atas. Tapi aku tak bisa membalas. Kalau kau menemukan ini, tolong temukan aku. Aku masih di sini. Terselip di balik halaman terakhir adalah surat tak terkirim. Ditujukan pada guru wali kelas Sari. Berisi permintaan bantuan. Bu, saya merasa terancam. Tolong jangan biarkan saya sendiri lagi di sekolah ini. Setelah didesak oleh Alia dan Raffi, Pak Karto akhirnya membuka diri. Wajahnya tua dan letih. Ia menyimpan rasa bersalah. Saat itu, Pak Karto adalah penjaga malam yang terakhir melihat Sari. Ia melihat gadis itu berjalan ke arah sumur sambil membawa lilin kecil. Tapi karena mengira itu anak-anak yang main-main, ia tak bertindak. Alia menemukan catatan ritual pemanggilan arwah di salah satu buku tua. Dengan nekat, mereka bertiga melakukan ritual itu di dekat sumur pada pukul 12 malam. Lilin dinyalakan, mantra dibaca, hening menyelimuti sekitar. Lalu tiba-tiba, udara membeku. Sosok perempuan muncul perlahan di balik pohon beringin dekat sumur. Rambutnya basah, wajahnya separuh hancur, tapi mata itu memohon, "Tolong aku, jangan biarkan dia membawaku kembali." Seketika api lilin padam. Suara lolongan anjing menggema dari kejauhan, dan langkah berat terdengar dari dalam sumur seolah sesuatu sedang merangkak naik. Setelah malam ritual yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, Raffi dan Alia sepakat mereka harus masuk ke dalam sumur. Pak Karto yang semula menolak, akhirnya memberikan izin setelah Raffi memohon dengan serius. Ia memberikan mereka tali tambang tua, senter, dan satu pesan. Jangan panggil namanya saat kalian di bawah. Jangan menoleh kalau mendengar suara. Malam itu, sekitar pukul 11.30 menit, mereka menyelinap ke belakang sekolah. Arga ikut menjaga di atas. Tali diikatkan di pagar kayu. Raffi turun lebih dulu, disusul Alia. Sumur itu jauh lebih dalam dari yang mereka duga. Dindingnya basah, licin, dan penuh ukiran aneh yang menyala samar-samar ketika disinari cahaya. Di dasar sumur, ternyata ada lorong batu yang tersembunyi. Mereka berjalan perlahan. Bau tanah basah dan darah menyengat. Lorong itu seperti membimbing mereka menuju sesuatu. Tiba-tiba, di dinding lorong, Raffi melihat lukisan kuno gambaran. Manusia ditarik ke dalam sumur oleh sosok bayangan besar dengan mata merah. Di bawah lukisan itu tertulis, yang tercebur akan jadi tumbal, yang memanggil akan jadi penerus. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan bundar, seperti gua. Di tengahnya berdiri patung batu menyerupai wanita berwajah kabur, dengan rantai mengikat kedua tangannya ke tanah. Di sekeliling gua, tengkorak manusia berserakan. Sebagian masih mengenakan potongan kain seragam sekolah. Alia menjerit tertahan saat menyadari satu di antaranya mengenakan pin nama bertuliskan Sari R. Mendadak cahaya senter berkedip. Suhu ruangan turun drastis. Dari balik bayangan, sosok Sari muncul. Wajahnya pucat, penuh luka. Ia berbisik, "Kalian harus hancurkan patung itu. Itu sumbernya segel." Namun sebelum sempat menjelaskan lebih lanjut, sosok hitam setinggi 2 meter muncul di belakangnya. Makhluk itu seperti asap pekat yang berwujud manusia, bermata merah menyala, keluar dari tempat ini. Taunyan. Alia membaca doa dalam hati, tubuhnya gemetar. Raffi mengambil batu dan melemparkannya ke arah patung tidak berhasil. Patung itu justru bersinar lebih terang. Dari balik saku, Alia mengeluarkan gelang kayu milik Sari yang ia ambil dari buku harian. Gelang itu dilemparkannya ke patung. Patung langsung retak. Makhluk hitam merong keras, lalu meledak menjadi debu.